Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Petani Kampung. Untuk video kali ini saya akan berbagi tentang cara pemupukan pada tanaman cabai rawit agar berbuah lebat dan masa panen lebih lama. Untuk meningkatkan potensi hasil dan masa panen yang lebih lama, maka pemupukan di usia generatif harus dimaksimalkan. Bagi sahabat-sahabat petani semua, saya akan berbagi tips dalam cara pemupukan usia generatif untuk tanaman cabai rawit. Usia generatif pada tanaman cabai rawit itu ditandai dengan munculnya bunga ataupun di usia 45 setelah tanam. Itu merupakan waktu yang tepat untuk kita memaksimalkan pemupukan agar buah cabai rawit ini buahnya lebat dan besar-besar. Lalu untuk masa panen nantinya ini akan lebih lama. Nah, untuk pemupukan di usia generatif di sekitar 45 hari, kita harus memaksimalkan pemupukan dengan kandungan kalium yang tinggi dibanding fosfat ataupun nitrogen, baik dengan cara pupuk tabur ataupun pupuk kocor. Nah, untuk selanjutnya di usia 60 hari kita lakukan lagi pemupukan kimia dengan menggunakan pupuk NPK, namun unsur kaliumnya ini lebih tinggi, sama seperti pemupukan pada usia 45 HST, di mana pupuk yang mengandung unsur kalium yang tinggi ini memicu perkembangan tanaman, terutama untuk mendorong tanaman itu berbuah itu lebih bagus dibanding unsur-unsur yang lain. Nah, untuk pupuk kandangnya ini saya hanya membahas di usia generatif ataupun menjelang panen. Nah, di usia pada saat tanaman cabai rawit ini mulai metik, maka kita taburkan pupuk kandang. Baik itu pupuk kandang ayam, pupuk kandang kambing, sapi, namun harus difermentasi terlebih dahulu. Nah, bagi sahabat-sahabat petani semua, itu merupakan pemupukan dari usia 45 sampai 60 hari, melakukan pemupukan kimia 2 kali dan pupuk tabur dengan menggunakan pupuk kandang 1 kali. Nah, lalu untuk pemupukan di masa panen, khususnya ini untuk tanaman cabai rawit, pemupukan diulangi setiap 2 minggu sekali ini untuk pemupukan kimia. Karena rata-rata untuk pemetikan cabai rawit dari pemetikan pertama, kedua sampai ketiga dan seterusnya itu dilakukan antara 10 sampai 2 minggu sekali. Nah, maka dari itu untuk pemupukan kimia ini dilakukan setelah panen. Jadi bagi sahabat-sahabat petani semua, pupuk lagi apabila tanaman itu sudah kita petik, baik secara tabur ataupun secara kocor. Nah, itu diulang setiap habis panen cabai rawit.
Ini agar si pertumbuhan kuncupnya ataupun daun-daun mudanya ini terus berkelanjutan. Karena untuk tanaman cabai rawit sendiri, setiap keluar daun muda ataupun kuncup muda, maka akan berbarengan dengan bakal buah. Jadi untuk pemupukan harus rutin setiap habis pemetikan. Dan itu diulang terus sampai si pertumbuhan cabai sampai masa panennya selesai. Nah, lalu bagaimana untuk pemupukan pupuk kandangnya? Untuk pupuk kandang ini dilakukan pemupukan antara 3 minggu sampai 1 bulan sekali. Ini ditabur pupuk kandang. Jadi setiap 2 kali petik untuk tanaman cabai rawit ini kita tabur pupuk kandang secukupnya. Jangan terlalu banyak juga, yang penting pemupukan ini rutin dilakukan. Kebanyakan bagi sahabat-sahabat petani semua jarang memperhatikan cara pemupukan di waktu panen. Padahal selama kita merawat dari persemaian sampai menjelang panen, kita pupuk terus. Namun setelah menghasilkan ataupun setelah berbuah, jarang yang melakukan pemupukan lagi. Nah, itu merupakan konsep pemupukan ini dari bawah ataupun secara tabur, kocor, dan pemupukan pupuk kandang. Lalu untuk metode pemupukan yang kedua, ini dilakukan dari atas. Biasanya sahabat-sahabat petani semua ini menggunakan pupuk buah ataupun jenis pupuk-pupuk ataupun nutrisi yang lain yang diaplikasikan dari penyemprotan. Nah, hampir sama seperti yang kita gunakan pada pemupukan tabur. Untuk pupuk semprot pun kita seimbangkan ataupun kita naikkan pada fase generatif. Maka unsur kalium ini lebih penting diperlukan oleh tanaman. Lalu unsur fosfat dan unsur nitrogen ini dikurangi. Ini diaplikasikan setiap 5 hari sekali, bisa berbarengan dengan pestisida ataupun secara terpisah. Ini tergantung kebiasaan dari sahabat-sahabat petani dalam mengaplikasikan pupuk semprot pada tanaman. Nah, lalu untuk kebutuhan yang lainnya seperti kalsium, ini harus diaplikasikan juga pada tanaman cabai rawit agar menjaga bunga dari kerontokan. Nah, selain pupuk buah, kalsium, ada juga ini yang tak kalah penting ini bagi sahabat-sahabat petani semua, yaitu mengaplikasikan pupuk mikro. Ini bisa diaplikasikan untuk pupuk mikro itu di 2 minggu sekali bagi sahabat-sahabat petani semua. Untuk aplikasi dari spray kita menggunakan pupuk buah, kalsium, lalu pupuk mikro juga kita aplikasikan. Untuk ketiga pupuk tersebut itu bisa diaplikasikan terus-menerus selama tanaman ini produktif. Dan untuk lebih lengkapnya jenis pupuk yang digunakan baik dari tabur ataupun spray, silahkan buka di link deskripsi. Mungkin hanya sekian. Semoga banyak manfaat bagi sahabat-sahabat petani semua yang sekarang lagi melakukan perawatan tanaman cabai di usia generatif ataupun yang sekarang lagi panen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.